Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, Curhatan Online. Untuk yang belum subscribe, Mimin harap bisa subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan kalian. Luangkanlah sedikit kebaikan hati Anda melalui jari-jari Anda untuk subscribe channel ini. Oke, kita bahas videonya. Ini arti kata-kata bahasa Inggris yang dituliskan Diana. Tonton sampai selesai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kata Diana, aku tidak peduli, mungkin aku tidak seharusnya posting sesuatu seperti itu. Tapi ini kejahatan, ini realitas. Ada begitu banyak situasi seperti itu dan aku ingin entah bagaimana mencegahnya. Dan ini terjadi tidak hanya dengan gadis-gadis tetapi juga dengan anak-anak kecil. Kita tidak boleh diam tentang hal ini. Baru-baru ini seorang pria memperkosa seorang anak kecil. Anak itu ditinggalkan oleh orang tuanya karena dia diperkosa. Internet dengan berbagai macam situs webnya telah mengubahnya menjadi sebuah meme dan semua orang tertawa karenanya. Pelaku tetap buron, sedangkan korban karena kejadian itu gantung diri dan mati. Aku tidak ingin hidup di dunia di mana semua orang jahat dan suka mengejek yang lemah. Dan jika saya memiliki setidaknya beberapa kesempatan untuk membantu, maka saya pastikan akan menggunakannya. Dan saya tidak peduli tentang pembenci atau haters karena hal itu tidak menjadi perhatian mereka. Itulah arti bahasa Inggris dari kata-kata Diana yang dia posting di Instagramnya. Sangat menyedihkan, sangat menakutkan, dan sangat biadab. Bayangkan jika itu terjadi kepada keluarga Anda, dan bayangkan jika itu terjadi sendiri kepada Anda, bagaimana perasaan. Dunia pasti seakan berhenti. Karena itu Diana berani speak up. Ini ada beberapa tanggapan dari follower Diana tentang status yang dia buat. Dan bagaimana pandangan para followers ini menyikapinya. Dan menurut Mimin setelah diartikan kata per kata, followers ini hanya melihat satu sisi. Tetapi di sisi lain, Diana juga seperti mengabaikan kenapa hal ini bisa terjadi. Ini penjelasan secara lengkap kata-kata fans dan respon Diana. Diana, bisa aku mengatakan sesuatu, Anda peduli terhadap kasus ini, tetapi Anda juga salah satu penyebab kasus ini. Anda mengatakan tentang perkosaan, tetapi Anda lupa mengapa terjadi perkosaan. Salah satu alasan perkosaan adalah karena para wanita mulai memperlihatkan keseksian tubuh mereka di TV, di media sosial. Ini menciptakan pikiran kotor dalam kepala seorang pria. Lihat di Instagrammu sendiri. Anda memposting gambar seksi pakaian renang yang membuat pria menggoda dan mendambakan Anda. Imajinasi mereka mulai bekerja. Apakah benar itu kawan-kawan? Imajinasi kalian mulai bekerja ketika melihat Diana sangat seksi? Mereka mungkin tidak bercinta dengan Anda, tetapi mereka akan melakukannya ke wanita lain. Kau sendiri yang berkontribusi atas pemerkosaan itu. Jadi yang terbaik bukan hanya untuk mengutuk, tetapi juga mengundang para wanita untuk berpakaian secara sopan. Ini pernyataan dari follower Diana atau fans Diana dan ini benar. Pakaian yang seksi memang bisa mengundang birahi laki-laki. Apa yang membuat ini salah menurut Mimin adalah fans Diana hanya menyalahkan kepada wanita karena memperlihatkan keseksian, kemolekan tubuh mereka. Dan ini juga salah karena apa? Karena korban ada juga anak kecil. Anak kecil tentu belum memiliki kemolekan tubuh seperti orang dewasa. Tetapi kenapa mereka juga jadi korban? Dari kondisi ini, Mimin bisa sedikit menyimpulkan untuk sementara bahwa pelecehan terhadap anak bisa terjadi akibat pendidikan yang rendah yang dimiliki para pria dan wanita juga tidak menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri begitu saja. Kejadian seperti ini sudah banyak terjadi di belahan dunia mana saja. Tetapi memang di negara tersebut perkosaan yang dilakukan secara massal memang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia ini.
Hal ini harus menjadi perhatian serius dunia. Dunia harus berubah. Dunia harus mampu untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang, tidak peduli dia laki-laki ataupun perempuan, kecuali kecil ataupun tua. Jika seorang pria sudah saatnya menikah, maka menikahlah dengan orang yang dia cintai. Pertemanan juga mempengaruhi. Bertemanlah dengan orang yang baik, berpikiran secara positif, tidak berpikiran negatif atau hanya berpikiran selangkangan saja. Pikiran tidak bisa kita pengaruhi karena pikiran adalah suatu bentuk yang tidak bisa kita lihat. Tetapi dengan memberikan edukasi yang baik, hal ini bisa dicegah. Itu pendapat Mimin untuk konteks kata-kata part ini. Kita lanjut lagi mengartikan kata-kata Dayana dan fans selanjutnya. Ini dia pembahasannya. Kita hendaknya tidak khawatir bahwa pria miskin akan melihat sesuatu yang seksi dalam diri kita dan tidak akan mampu memuaskan kebutuhan mereka. Karena itu mereka melakukan hal ini kepada gadis-gadis lain. Tetapi bahwa sudah waktunya untuk berhenti memanjakan tubuh anak perempuan, bahkan jika dia benar-benar telanjang. Ini tidak berarti bahwa Anda dapat menyentuhnya tanpa persetujuannya. Kami memiliki hak untuk memakai pakaian yang kami sukai. Untuk konteks ini, Dayana salah. Memang pria miskin lebih cenderung melakukan kejahatan secara fisik, tetapi tidak menutup kemungkinan pria kaya juga melakukannya. Hal ini terjadi di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini. Kejadian di negara Thailand. Satu wanita diperkosa sampai mati oleh teman-temannya, dan itu sangat mengerikan. Mungkin Dayana tidak mengetahui kejadian ini, karena itu dia hanya bisa melihat dalam sudut pandangnya. Kenapa perkosaan itu terjadi lebih sering oleh pria miskin. Maaf Sista, apa kau serius? Menurutku, pakaian tidak berpengaruh. Apakah kau diperkosa atau tidak? Di sini kami berjuang untuk mencegah impunitas dan membuatnya normal untuk menunjukkan tubuh kita tanpa seksualitas laki-laki. Dari percakapan dia dengan followernya atau netizen, dia memberi catatan besar. Dia tampak kebingungan dan dia masih percaya pakaian bukan penyebab utama terjadinya kasus ini. Sekali lagi argumen Dayana meyakini bahwa seperti ini. Kami memiliki hak untuk memakai pakaian yang kita suka dan menunjukkan foto-foto yang kita sukai. Lalu apa kesalahan gadis kecil dan perempuan yang benar-benar tertutup, berhijab? Lagi pula banyak di antara mereka juga mengalami kekerasan. Tidak peduli apa jenis pakaian yang Anda kenakan. Jika Anda masih merasa cemas terhadap orang di sebelah Anda, di sekeliling Anda, maka Anda masih akan diperkosa. Untuk membenarkan pendapatnya, Dayana juga memposting beberapa potongan pakaian korban kekerasan, dan ini kata-kata Dayana. Ini adalah pakaian-pakaian korban kekerasan, di antara pakaian itu ada pakaian gadis-gadis kecil. Potongan terakhir dari status Dayana ini tertulis menggunakan bahasa Rusia, artinya kalian tahu kawan-kawan. Iya, artinya kirim pesan. Ini hanya intermezzo kawan-kawan. Dari keseluruhan pendapat Dayana, pembelaan Dayana ataupun pendapat fans Dayana dapat disimpulkan satu. Kenapa Dayana sangat konsen terhadap kasus ini? Yang pertama, dia bersekolah di jurusan hukum dan dia ingin menjadi seorang jaksa atau penuntut umum, dan seperti yang kalian ketahui, orang hukum pasti peduli akan kasus-kasus seperti ini. Selain alasan itu, mungkin alasan kemanusiaan, karena Dayana sering membaca berita-berita seperti ini dan itu mempengaruhi tumbuh kembang mentalnya sehingga dia sangat benci akan kejadian-kejadian seperti ini. Dan untuk fans Dayana tidak bisa hanya menyalahkan wanita karena pakaiannya, seperti contoh yang Dayana buat, pakaian yang ditampilkan itu tidak semuanya seksi, ada juga yang pakaian yang biasa, dan menurut Dayana ada juga orang yang berhijab kena kekerasan seperti ini. Bagaimana membuat orang-orang, terkhususnya mungkin perempuan dan anak kecil, bisa merasa nyaman di sekelilingnya, merasa aman di sekeliling kita? Pria, itu tugas dunia dan itu juga tugas individu-individu. Dunia harus lebih baik. Mungkin itu aja kawan-kawan yang bisa Mimin simpulkan dari videonya Dayana. Jika kalian merasa tidak senang dan tidak setuju atas apa yang Mimin buat, kalian bisa komen di bawah. Kita
Kita akan berdiskusi karena Mimin senang diskusi kalian, tetapi perlu dicatat diskusilah dengan baik, tidak menggunakan bahasa kotor, dan ingat kita warga Indonesia harus sopan dan bagus baik di mata orang luar karena kita manusia mereka juga butuh dihargai, kita juga butuh dihargai. Berkata-katalah dengan baik karena impact-nya akan kita terima juga. Thank you.